Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah lah kita dapat diberi kesehatan pada hari ini. Salawat beringat salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Gasmawati selaku moderator. Demi menghemat waktu, saya persilakan kepada Saudari Rani Mairesta untuk mempresentasikan karya tulis yang dibuatnya di depan kita semua. Kepada Saudari Rani Mairesta dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis yang telah saya buat. Baiklah, adapun judul dari karya tulis ini adalah Uji Aktivitas Antioksidan Fenolik Total dari ekstrak daun pandan atau Pandanus amerilifolius menggunakan metode DPPH. Jadi karya tulis ini dibuat dengan mengumpulkan berbagai sumber dari jurnal-jurnal, yaitu sebanyak 15 jurnal internasional yang dikumpulkan menjadi referensi dari pembuatan jurnal karya tulis ini. Selanjutnya kita masuki kepada bab 1. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang latar belakang. Adapun pada latar belakang karya tulis ini nantinya akan dijabarkan apa itu manfaat, apa itu daun pandan, dimulai dengan klasifikasinya dan juga di mana daun pandan ini dapat ditemukan, bagaimana ciri-cirinya, dan selanjutnya adalah kita bahas tentang apa manfaatnya. Apa manfaatnya di sini nantinya hanya diketahui oleh kalangan masyarakat. Hanya terdapat 3 manfaat, yaitu sebagai kesehatan, kemudian sebagai pewarna makanan, dan selanjutnya sebagai bahan masakan. Setelah itu kita akan membahas tentang klasifikasi dari daun pandan ini. Jadi daun pandan ini memiliki klasifikasi tertentu. Nah, pada karya tulis ini saya mengambil klasifikasi daun pandan, yaitu adalah daun pandan wangi. Kemudian kita akan membahas kandungan di dalamnya. Kandungan di dalamnya ini adalah komposisi kimia yang terkandung di dalam daun pandan. Begitu banyak komposisi kimia yang terdapat dalam daun pandan, sehingga nanti bisa kita bahas tentang antioksidannya. Karena antioksidan ini juga dapat kita tentukan dengan menentukan senyawa-senyawa kimia yang ada di daun pandan tersebut dengan menggunakan salah satu metode. Pada metode ini saya mengambil metode DPPH. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini saya dapat mengambil judulnya adalah Uji Aktivitas Antioksidan dari Daun Pandan. Oke, selanjutnya adalah tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan di sini ada 2. Yang pertama adalah dapat mengetahui apakah daun pandan memiliki kandungan antioksidan, dan yang kedua dapat mengetahui bagaimana cara uji aktivitas antioksidan yang terkandung di dalam daun pandan. Kemudian ada manfaat penulisan. Jadi manfaat penulisan ini dapat dirasakan oleh 3 golongan, yaitu pertama adalah bagi pembaca, kedua bagi masyarakat, dan juga bagi penulis. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu bagian kajian teori. Jadi pada kajian teori ini kita akan membahas tentang daun pandan tersebut. Jadi daun pandan ini memiliki beberapa klasifikasi atau taksonomi yang dijabarkan seperti slide yang telah ditampilkan ini. Selanjutnya, yang dibahas kedua adalah manfaat daun pandan wangi ini. Seperti yang telah dikatakan tadi,
pada latar belakang bahwa masyarakat hanya mengetahui manfaat daun pandan wangi ini. Yang pertama adalah untuk kesehatan, kedua pewarna, dan juga sebagai bumbu masakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komposisi kimia daun pandan wangi. Jadi pada daun pandan ini mengandung fitokimia misalnya seperti steroid, karbohidrat, fenol, flavonoid, isoflavon, dan lainnya. Jadi pada karya tulis ini nanti kita akan membahas secara tuntas, yaitu adalah tentang fenol atau fenolik. Selanjutnya, ini yang tadi saya katakan, kita akan membahas tentang fenolik pada uji antioksidannya ini. Di mana senyawa fenolik ini yang dapat dilihat pada gambar di samping, senyawa fenolik memiliki bentuk struktur seperti gambar di samping. Jadi senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki gugus hidroksil yang paling banyak terdapat dalam tanaman. Senyawa ini memiliki keragaman struktural, mulai dari fenol sederhana hingga kompleks maupun komponen yang terpolimerisasi. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang antioksidan. Jadi antioksidan ini adalah salah satu senyawa yang berfungsi mampu menghilangkan, membersihkan, menahan pembentukan oksigen reaktif atau radikal bebas dalam tubuh. Jadi antioksidan ini dapat diperoleh baik itu dari antioksidan alami dan juga antioksidan buatan. Jadi antioksidan alami ini biasanya diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan yang memiliki salah satu senyawa antioksidan dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan alami. Selanjutnya, kita akan membahas juga tentang DPPH. Jadi pada DPPH ini, senyawa yang digunakan adalah 1,1 difenyl 2-pichrilazil hidrazil, adalah radikal bebas yang bersifat stabil dan beraktivitas dengan cara mendelokasi elektron bebas pada suatu molekul, sehingga molekul tersebut tidak reaktif sebagaimana radikal bebas lainnya. Suatu senyawa dapat dikatakan memiliki aktivitas antioksidan apabila senyawa tersebut mampu mendonorkan atom hidrogennya atau berikatan dengan DPPH. Membentuk DPPH tereduksi ditandai dengan semakin memudahnya warna ungu. Parameter untuk mengimplementasikan hasil pengujian dari metode DPPH adalah IC50. Selanjutnya kita masuk pada bab 3. Jadi pada bab 3 ini adalah pembahasan. Di sana kita akan membahas bagaimana tentang ekstraksi daun pandan. Dimulai dengan pengolahan daun pandan sehingga dapat diperoleh ekstrak dari daun pandan tersebut. Kemudian setelah didapatkan ekstrak daun pandan, maka nanti kita akan menguji apa pengaruh waktu ekstraksi terhadap yield ekstrak, TPC, dan juga yield fenolik. Selanjutnya setelah diuji atau dicobakan apa pengaruh waktu, selanjutnya kita akan mencoba tentang pengaruh suhu. Apa sih pengaruh suhu dari ekstraksi terhadap yield ekstrak tersebut? Setelah dicoba pengaruh suhu, kemudian didapatkan aktivitas antioksidan dari ekstrak daun pandan ini. Jadi nanti akan dapat atau muncul grafik hubungan dari yang tadi kita ujikan, yaitu hubungan antara waktu terhadap yield ekstrak, kemudian hubungan antara waktu terhadap TPC ekstrak, dan selanjutnya adalah hubungan antara waktu terhadap yield fenolik pada bagian suhu ekstraksi. Jadi pada ketiga bagan ini kita dapat menarik kesimpulan yang ada pada bab 4. Jadi kesimpulannya, semakin lama waktu ekstraksi, semakin tinggi suhu ekstraksi. Maka harga yield ekstrak, kadar senyawa fenolik, dan yield fenolik akan semakin tinggi juga. Yang kedua, suhu ekstraksi yang berkisar sekitar 70 derajat Celcius dan dengan waktu ekstraksi 5,5 jam menghasilkan yield senyawa fenolik terbesar. Yang ketiga, aktivitas antioksidan yang paling baik didapatkan dari ekstrak pandan pada suhu ekstrak 50 derajat Celcius dengan waktu ekstraksi selama 5,5 jam.
Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rani Meresta yang telah mempresentasikan karya tulis yang dibuatnya untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia seminar ini. Nah, saya selaku moderator undur diri. Nah, sebelumnya jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.